Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mukti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Acur wungu nirdaya tan aspe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Ampur Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial sandiwara radio ini berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muryono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wahyu Astabrata dalam episode pertama ini dengan judul Carita Adi Purwa. Pada seri yang kelima ini didukung oleh para pemain Norman sebagai Sukmo, Eli Ermawati sebagai Niwari, Ferry Fadli sebagai Kiwari, Herman sebagai Ki Wulung, Eli Burhan sebagai Nyai Wulung, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sukmo berlari sekencang-kencangnya tanpa menoleh lagi ke belakang. Hanya saja sesekali bocah kecil itu menyelinap dalam semak belukar, membiarkan kakek dan neneknya berlari tertatih-tatih mengikutinya. Setelah dekat, dia kemudian melompat keluar dari semak belukar dan kembali berlari sekencang-kencangnya sambil memanggil-manggil nenek dan kakeknya.
Ki Wulung dan Ni Wulung sambil mengangkat kainnya berlari mengejar cucunya. Mereka benar-benar dibuat gemas dan gregetan oleh anak kecil itu. Nenek! Kakek! Ayo! Kejar Sukmo! Kejarlah, Kek! Kejarlah, Nek! Ayo! Tangkap Sukmo! Berhenti! Berhenti! Sukmo, berhenti! Jangan berlari, nanti kau jatuh, nak! Sukmo! Dasar bocah bandel. Aduh, ayo Nek, kita kejar. Dia pasti pulang. Dia pasti pulang. Ayo kita ikuti saja. Ki Wulung dan Nyai Wulung terus mengikuti cucunya yang berlari kencang sekali. Mereka tergesa-gesa, napas mereka tersengal-sengal. Mereka betul-betul gemas oleh kelakuan cucunya yang memang sangat nakal dan bandel sekali. Sukmo, dari mana kau? Dari rumah kakek. Dari rumah nenek. Memangnya ada apa, Pak? Mengapa kau berlari-lari seperti itu? Kalau jatuh, kau bisa terluka. Coba, lihat itu. Kedua lututmu belum juga sembuh. Kau selalu bandel, Sukmo. Kalau Sukmo berlari-lari, badan Sukmo kan sehat, Pak. Iya kan? Kalau Sukmo tidak pernah bergerak, nanti Sukmo sering sakit. Coba lihat, teman-teman Sukmo banyak yang sakit. Tetapi kau seperti dikejar setan. Dari mana kau? Aku tidak percaya kalau kau dari rumah kakek dan nenekmu. Apakah kakek sudah pulang dari istana? Sudah, kakek sudah di rumah. Nenek senang sekali. Lalu aku pulang. Sukmo, apa yang kau genggam itu? Ini... Apa yang kau bawa itu, Sukmo? Apa? Coba, tunjukkan pada ibumu. Ki Warih dan Ni Warih kaget sekali ketika Sukmo mengeluarkan apa yang digenggam di balik bajunya. Ni Warih dan Ki Warih melotot. Mereka tidak percaya benda kuning emas bersinar di tangan anak mereka. Lencana? Lencana? Sukmo, dari mana kau curi lencana itu? Apakah kau tidak tahu bahwa yang kau bawa itu benda berharga? Kakang Warih? Kakang lihatlah, bukankah itu lencana? Sukmo, dari mana kau peroleh lencana emas itu? Dari mana? Dari kakek. Apa? Dari kakek? Atau kau mencurinya? Tidak, Sukmo tidak mencuri. Orang yang suka mencuri itu dosa. Itu salah. Dan orang yang suka mencuri bisa dihukum gantung oleh raja. Tapi bapak dan ibu ingin tahu, apakah benda itu benar-benar diberikan kakek kepadamu? Benar atau tidak? Bapak dan ibu tidak percaya kalau Sukmo menerima benda ini dari kakek. Sukmo tidak mencuri. Mana Sukmo pernah mencuri? Ibu dan bapak sendiri kan sering bilang, mencuri itu perbuatan tidak baik, perbuatan jahat. Hanya orang-orang jahatlah yang sering mencuri benda milik orang lain. Bapak dan ibu sudah menuduh Sukmo mencuri. Aku tidak suka tuduhan itu. Jadi benar, lencana itu pemberian kakekmu? Iya, ini pemberian kakek. Sukmo tidak mencuri. Sukmo, bawa sini benda itu. Jangan, ini kan untuk Sukmo. Enak saja diminta. Ini untuk Sukmo. Tidak boleh diminta siapapun. Sukmo, berikan benda itu pada bapak. Kau tidak boleh membawa lencana itu. Orang tua suka merampas. Ini kan milik Sukmo, bukan milik bapak dan ibu. Kalau milik Sukmo, ya Sukmo yang harus bawa. Tidak perlu bapak dan ibu bawa. Sukmo sendiri bisa simpan, bisa kupakai. Lihat nih. Buru-buru Sukmo mengenakan lencana itu di lehernya. Dia mengalungkannya. Bocah kecil itu mundur beberapa tindak
ketika bapak dan ibunya akan menangkapnya. Jangan diambil. Oh, ini kan milik Sukmo. Bapak dan ibu tidak boleh mengambil lencana ini. Ini adalah pemberian kakek. Sukmo akan menyimpannya sendiri. Sukmo akan memakainya. Sukmo, kalau kau mengenakan lencana itu, nanti kawan-kawanmu bisa iri. Kalau lencana itu hilang, kau sendiri yang rugi. Sini, biar bapak yang menyimpannya. Tidak, Kalau begitu, biar ibu yang menyimpannya. tidak boleh. Sukmo bisa menyimpannya sendiri. Lencana ini adalah hakku, milikku. Dan akulah yang berhak menyimpan dan memakainya. Hilang atau tidak, itu terserah Sukmo. Bapak dan ibu tidak perlu khawatir. Aduh, Sukmo, kau ini masih kecil tetapi kau berani sekali pada orang tuamu. Sukmo tidak berani. Tapi Sukmo hanya membela. Ini kan milik Sukmo, bukan milik bapak dan ibu. Mana mungkin Sukmo tidak menghormati bapak dan ibu. Bapak dan ibu adalah orang tuaku. Dan aku menjunjung tinggi bapak dan ibu. Bapak dan ibu tidak mau tahu Sukmo. Sukmo, kalau kau menyimpan benda berharga itu, kau bisa celaka, nak. Di sini banyak rampok, banyak penjahat. Nanti kalau kau pergi, kalau banyak orang yang menginginkan milikmu itu, kau bisa celaka, Ger. Sukmo akan menjaga benda ini sampai kapanpun. Dan tidak akan kubiarkan orang menyentuh barang ini. Demikian juga dengan bapak dan ibu. Bapak dan ibu tidak boleh menyentuh benda ini. Sukmo, kau jangan bandel. Bapak dan ibumu hanya ingin agar kau tidak menghadapi bencana dan tindak kejahatan. Kalau terjadi sesuatu kepadamu, siapa yang rugi, Sukmo? Bukan hanya kau saja, tetapi bapak dan ibu akan merasa rugi sekali apabila kau celaka. Sukmo bisa menjaga diri. Sukmo sudah besar. Sukmo akan menjadi pendekar seperti kakek. Seperti bapak dan ibu. Sukmo? Aduh, kau ternyata tidak mau mendengarkan kata-kata bapak. Kau juga tidak mau mendengarkan kata-kata ibu. Kalau begitu terserah apa maumu. Kalau terjadi sesuatu kepadamu, bapak dan ibu tidak mau tahu. Sukmo benar-benar tidak berdaya. Bocah kecil itu kemudian duduk di sudut rumah. Dia duduk sambil menangis, mendekap lencana emas yang diberikan kakeknya. Niwarih dan Kiwarih hanya memandangi bocah kecil itu dari kejauhan. Niwarih tak tega melihat anaknya bersedih, lalu dia mendekatinya. Namun ketika Niwarih mendekat, buru-buru Sukmo melompat. Sukmo? Sukmo? Bapak dan ibu tidak boleh merampas lencana ini. Ini adalah milik Sukmo. Milikku. Tidak boleh dirampas. Tidak boleh disentuh siapapun. Sukmo, Sukmo. Bapak dan ibu tidak akan merampas lencanamu. Ibu dan bapak ingin sekali menyimpan benda itu, Sukmo, agar tidak hilang. Kau kan sering bermain-main jauh. Kalau benda itu jatuh, nanti kau sedih. Kau tidak boleh bandel, Sukmo. Kemarilah. Tidak. Bapak dan ibu tidak boleh merampas benda ini. Sukmo lah yang berhak menyimpannya. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Iya, kalau kau ingin menyimpannya, baiklah. Sana, simpan sendiri di dalam kamarmu. Ayo, masukkan ke kamarmu. Jangan memakai benda berharga di lehermu. Nanti lehermu bisa putus kalau ada penjahat yang menginginkannya. Tidak akan kubiarkan penjahat mendekatiku. Sukmo bisa bermain silat. Hiya! 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 Bapak dan ibu telah melatih Sukmo menjadi seorang jagoan yang pintar bermain silat. Lihatlah. Bukankah bapak dan ibu tahu Sukmo bisa menjadi pendekar besar? Bapak dan ibu tahu Sukmo bisa membela diri. Tapi kalau ada beberapa orang yang mengeroyokmu, Aku akan melawannya. Sukmo, Sukmo. Mengapa kau bandel sekali, hah? Ayo. Bapak dan ibu bisa menguji Sukmo. Sukmo bisa bermain silat. Lihat, lihat, ayo lihat. Hit, ya, hop, hit, ya. Hop, hit, hit, hop, hit, hit, ya. Hop, hit, hit, wah. Hop, hit, hit. Hei, tunggu, berhenti.
apa? Kenapa kalian bertengkar? Kenapa kalian berkelahi? Ada apa, Sukmo? Hah? Jangan kurang ajar kau ini, Ger. Jangan berani melawan orang tuamu. Sukmo tidak melawan Bapak. Kan Sukmo berlatih silat, Kek. Aduh, Sukmo. Mengapa kau bandel sekali, Ger? Kakek bisa putus nafasnya apabila kau seperti itu. Hah? Bapak dan ibumu bisa semaput. Bapak dan Ibu kan pendekar, Kek. Mana mungkin ada pendekar yang semaput? Ya tidak lucu. Sukmo saja tidak semaput. Mengapa kau tiba-tiba berlari meninggalkan kakek dan nenek? Ayo, kenapa? Kek, Nek, sebetulnya apa yang terjadi? Apakah Sukmo mencuri benda itu, Kek? Tidak. Sukmo tidak mencuri. Ia mendapat hadiah dari kakeknya. Itu lencana dari istana. Belum dikasih tahu, malah ia terus berlari kemari. Nenek dan kakeknya sampai bingung. Khawatir kalau dicegat orang jahat di tengah jalan. Sukmo, kau ini benar-benar bandel. Membuat pusing orang tuamu. Kakek dan nenek pun kau buat pontang-panting seperti itu. Kau mau jadi apa, Sukmo? Sukmo mau jadi pendekar pilih tanding, Bu. Sukmo akan menjadi orang besar. Untuk menjadi orang besar, kau harus taat pada bapak dan ibu. Menghormati kakek dan nenek. Iya, kalau kau ingin jadi orang besar, kau tentunya harus nurut. Harus taat pada perintah orang tua. Tidak bandel seperti itu. Sukmo kan tidak bandel, Nek. Sukmo ini belajar berani agar tidak takut pada siapapun juga. Kalau Sukmo tidak menentang semua orang, nanti siapapun akan meremehkan Sukmo. Sukmo kan ingin menjadi pendekar besar. Iya. Kakek tahu. Kakek mengerti. Kau memang akan menjadi pendekar besar, Sukmo. Tetapi kau tidak boleh terlalu gegabah. Kau jangan sembrono, Ger. Kau ini masih kecil. Tidak, Sukmo sudah besar. Lihat. Hei! Tunggu, Sukmo. Jangan sembarangan kau. Masa di depan kakek petakilan seperti itu? Hah? Kau jangan bercicilan di depan kami. Di depan orang tua kau harus sopan dan hormat. Kau tidak tahu bagaimana bersikap lebih sopan pada kakek dan nenek. Seorang pendekar tentu saja memberi penghormatan dengan meloncat dan menunjukkan jurus-jurusnya. Ya kan, Kek? Oh, Sukmo, Ger cucuku. Ya, kau memang pantas menjadi seorang pendekar besar. Tapi saatnya tidak sekarang, Ger. Untuk menjadi seorang pendekar yang besar, kita harus berlatih. Menjadi seorang pendekar yang besar tidak harus dengan kekerasan. Kenapa tidak, Kek? Menjadi pendekar harus pegang pedang yang tajam sekali, lalu membabat semua musuh-musuhnya. Oh, tidak. Kau jangan salah mengerti, Ger. Tidak semua pendekar membunuh lawan-lawannya. Pendekar yang besar justru tidak pernah menyakiti lawannya. Pendekar yang besar tidak akan pernah menyentuh, apalagi membunuh lawannya, Ger. Loh, kok begitu, Kek? Sukmo kan pernah melihat peperangan. Dulu, Bapak dan Ibu dikeroyok penjahat. Bapak dan Ibu membunuhnya. Bapak dan Ibu kan pendekar. Jadi, kalau menjadi seorang pendekar besar, harus banyak membunuh musuh-musuhnya. Aduh, Kek. Aku tidak tahu bagaimana harus mendidik cucumu ini. Aku kewalahan, Kek. Atau biar ikut kakek saja. Oh, jadi Ibu benci pada Sukmo? Begitu? Sukmo, mengapa kau bilang seperti itu? Nyatanya, Ibu katanya kewalahan sama Sukmo. Sukmo kan baik. Sukmo tidak nakal. Sukmo hanya suka bermain-main dan berlatih. Sukmo belajar dari hidup ini. Sukmo ngeluyur. Sukmo pergi kemana-mana. Kan Sukmo belajar
agar Sukmo pintar. Kalau Sukmo hanya diam di rumah, Sukmo akan jadi orang bodoh. Bukankah begitu, Kek? Iya kan, Nek? Iya kan, Pak? Ya. Tapi kau tidak boleh nakal dan bandel seperti ini, Sukmo. Kau harus belajar sopan santun. Bersikap lemah lembut pada orang tua. Kau tidak boleh kebiah uyah. Tidak boleh sembarangan, petintang-petinting, sombong dan sembrono. Kau harus mendengarkan kata-kata ibu dan bapakmu. Juga harus mendengarkan kakek dan nenekmu. Bapak sukanya menasihati melulu. Sukmo begini, salah. Sukmo begitu, salah. Mau berbuat begini, salah. Mau berbuat begitu, tidak boleh. Lalu, Sukmo harus bagaimana? Apa yang boleh Sukmo lakukan? Sukmo kan butuh melakukan sesuatu yang baik. Kalau Sukmo tidak melakukan ini dan itu, mana mungkin Sukmo jadi pintar? Sukmo bisa menjadi bodoh nanti. Sukmo, di depan kakek dan nenek, kau tidak boleh bertolak pinggang seperti itu. Coba, bersikaplah yang baik. Menjadi pendekar harus bersikap gagah. Tangannya harus begini. Harus tetap di pinggangnya. Dan dagungnya harus diangkat. Matanya dibuka lebar dan memandang ke depan. Itulah calon pendekar besar. Sukmo, kemari, Ger. Kemari. Coba kemari. Lihat rencanamu itu. Tidak, tidak boleh. Ki Wulung dan Ni Wulung hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala ketika Sukmo melompat lalu memasang kuda-kuda dan bertolak pinggang. Dan dengan gagah dia mengangkat dagu sambil membusungkan dadanya. Lencana emas yang terkalung di lehernya dia elus-elus dengan gagahnya. Ki Warih dan Ni Warih, bapak dan ibunya itu menjadi pusing dibuatnya. Bocah itu benar-benar bandel, bahkan berani tersenyum sinis pada kedua orang tuanya sambil mengangguk-angguk. Lalu kemudian dia menepuk dadanya dan melangkah 2 tindak ke depan sambil menunjukkan jurus-jurus ilmu silat yang pernah diajarkan orang tuanya kepadanya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu kelanjutan kisah Wahyu Astabrata ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.